اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena atas berkat nikmat-Nya lah kita dapat berkumpul untuk melaksanakan suatu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagaimana dia telah menjadi suri tauladan bagi kita, sebagai contoh bagi manusia yang paling sempurna di dunia ini. Sebagaimana kita harus melaksanakan setiap apa yang disampaikannya, karena dia merupakan Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, yang berarti membawa berita atau kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar kata Ramadan, apakah yang pertama kali terlintas di pikiran kita? Apakah first impression kita terhadap bulan Ramadan ini? Apakah puasa, zakat fitrah, ataupun tarawih? Rasanya setiap bulan Ramadan tiba, pasti kita melakukan hal tersebut. Namun, pernahkah kita berpikir mengapa kita harus melakukan hal tersebut? Mengapa kita harus melakukan tersebut pada saat bulan Ramadan tiba? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu ataupun sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini pun sudah banyak disampaikan oleh seorang ustaz yang dalam ceramahnya mengatakan bahwa untuk mencapai ketakwaan itu sendiri kita harus berpuasa. Dalam ayat ini sudah sangat jelas bahwa untuk mendapatkan keistimewaan atau ketakwaan itu, manakala kutiba alaikumusiyam, berpuasa di bulan Ramadan. Ya, jadi ini sudah jelas tentunya kita harus berpuasa di bulan Ramadan. Maka tibalah saatnya kita untuk mengejar keistimewaan itu, karena ini merupakan bulan yang spesial. Hanya sekali dalam setahun, belum tentu tahun depan kita akan mendapatkannya. Bahkan bulan ini saja belum tentu kita sampai pada akhir bulan Ramadan. Bagi umat muslim, Ramadan
Ketika bulan Ramadan tiba, syaitan-syaitan itu dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga terbuka secara lebar. Maka peluang kita untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala menjadi semakin besar. Sebab amalan apapun yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, itu pahalanya akan dilipat gandakan. Bukankah dalam hadis dikatakan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan berkah. Iftaradallahu alaikum siyam yaftahu fihi abwaabal jannah. Diwajibkan kepada kalian untuk menunaikan ibadah puasa. Dibukakan pintu-pintu surga. Wa tudallu fihi syayatin fihi lailatul khair min alfi syahrin man kulima khairuha faqad kun. Dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta syaitan-syaitan itu dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, berarti ia telah benar-benar terhalang ataupun terjauhkan dari kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi apabila kita telah benar-benar tidak mendapatkan kebaikannya, berarti kita telah benar-benar dijauhkan ataupun dihalangi untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Tarbiyah, atau bisa kita sebut sebagai bulan pendidikan. Ya, jadi maksudnya ini adalah kita menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang bisa kita ambil banyak pelajaran, agar bisa kita jadikan sebagai alat untuk memuhasabah diri, agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Bulan Ramadan ternyata tanpa kita sadari mendidik pola pikir kita untuk menyucikan hati dan pikiran kita. Ada banyak amalan yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Melalui amalan-amalan tersebut, kita dapat memperoleh pelajaran agar kita bisa menggunakannya sebagai alat untuk memuhasabah diri, agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, yang pertama, puasa sebagai upaya untuk mengendalikan hawa nafsu kita serta untuk meningkatkan rasa syukur kita. Jadi selama bulan Ramadan ini kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga kita, tetapi puasa juga mengajarkan kita untuk bagaimana kemudian kita mengendalikan hawa nafsu kita serta meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan puasa Ramadan merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat muslim yang sudah balik. Nah, ini tuh kita berbicara pada kondisi idealitas, kondisi yang seharusnya terjadi. Tetapi pada kondisi realitasnya yang terjadi saat ini, yang menganggap bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk melaksanakan suatu kewajiban bagi seluruh umat muslim, yang terjadi ialah bukan hanya orang yang sudah kembali, tetapi anak-anak pun menganggap bulan ini sebagai bulan yang spesial. Mereka mengatakan, Ramadan ini harus mungkin lagi pergi masjid, banyak kue. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian,
Ketika anak-anak ingin ke masjid, tetapi dengan niat hanya untuk meramaikan, karena ada temannya, karena ada kuenya, tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Itu adalah niat pertamanya, niat awalannya. Tetapi apabila dia sudah sering ke masjid, lalu kemudian mulai tidak mendapatkan, maka anak-anak pun akan merasakan bahwa saya ternyata enak jika ada di masjid. Secara tidak langsung dia akan merasa nyaman berada di masjid. Setidaknya dia merasakan dulu bagaimana enaknya berada di masjid. Puasa ini mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Selain itu, puasa juga bertujuan untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hal itu menjadi pengingat nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan rasa kehilangan nikmat sementara selama berpuasa. Jadi sebenarnya sudah banyak yang disampaikan oleh orang-orang ataupun ustaz-ustaz dalam ceramahnya yang mengatakan sebenarnya tujuan kita berpuasa itu adalah untuk kita juga meningkatkan rasa toleransi kita, rasa simpati kita terhadap kaum-kaum yang belum merasakan betapa nikmatnya makanan. Ya, supaya kita bisa merasakan juga bagaimana rasanya ketika kita tidak makan selama setengah hari full. Karena pada dasarnya manusia itu akan bersyukur ketika dia melihat seseorang yang berada di bawahnya. Contohnya, ketika kita mengendarai mobil untuk pergi ke suatu tempat, kita mengeluh macet ke apa segala macam, tetapi kita tiba-tiba melihat orang yang cuma menaiki sepeda. Ya. Jadi manusia ini akan bersyukur apabila dia melihat seseorang yang lebih di bawahnya. Begitulah manusia. Jadi hal ini menjadi pengingat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya rasa kehilangan sementara selama kita berpuasa. Yang kedua, ialah istiqomah menjalankan qiyamul lail. Sebelum berpuasa di bulan Ramadan telah disunahkan untuk makan sahur walaupun hanya meminum seteguk air. Sebelum makan sahur, hendaknya kita sisihkan waktu sebentar untuk menunaikan sholat tahajud. Ya, jika selama bulan Ramadan kita rutin untuk melakukannya, maka insya Allah kita akan terbiasa untuk bangun malam sebelum azan subuh tiba untuk menunaikan sholat malam. Jadi kita bisa menggunakan bulan Ramadan ini sebagai giat untuk meningkatkan keistiqomahan kita dalam melaksanakan sholat lail. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Ramadan kita jadikan kesempatan untuk membiasakan diri dalam hal bersedekah. Kegiatan bagi-bagi takjil merupakan hal yang biasa terjadi selama bulan Ramadan. Entah itu masjid, bahkan di pinggir jalan. Seperti yang kita ketahui bersama, pahala dari memberi orang yang berbuka puasa setara dengan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Ya, namun kegiatan ini sudah rutin atau senantiasa dilakukan di masjid kita. Kita bisa melihatnya ataupun menjadikannya wadah untuk bagaimana kemudian kita bisa bersedekah, yakni pada saat kita membawakan menu takjil pada sore hari ataupun kita yang istilahnya menjadi pembuka di sini. Selain pahala yang akan kita dapatkan,
mengikuti sholat tarawih, kita akan mendapatkan tambahan ilmu. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kita harus menjadikan bulan Ramadan ini sebagai alat untuk muhasabah diri kita sendiri agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Kita bisa mendapatkan ilmu tambahan melalui ceramah tarawih yang biasanya disampaikan sebelum kita melaksanakan sholat tarawih sendiri. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ya mensucikan diri dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan bagi setiap muslim. Tujuannya, mengapa kita harus menunaikan zakat fitrah ini? Yaitu untuk membersihkan diri dan harta yang kita miliki. Selain itu, zakat fitrah juga sebagai pelengkap ibadah puasa bagi kita selama bulan Ramadan. Zakat fitrah mengajarkan kita menjadi pribadi yang peka, ikhlas dan tulus memberikan bantuan ke orang lain yang membutuhkannya. Jadi zakat fitrah ini tentu berbeda dengan zakat mal. Ya, saya kira Bapak Ibu sekalian tentunya sudah tahu apa perbedaan dari zakat fitrah dan zakat mal. Yang dimana zakat fitrah itu ialah kita mengeluarkan beras, gandum ataupun makanan pokok yang harus seimbang dengan apa yang kita konsumsi sehari-harinya. Contohnya, dalam sebulan kita menggunakan beras ataupun mengonsumsi beras sebanyak 1 karung, maka zakat fitrahnya pun kita keluarkan sebanyak 1 karung. Dan apa yang dikatakan dengan zakat mal? Zakat mal ialah zakat yang kita keluarkan dari harta yang kita miliki sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi di bulan Ramadan ini umat Islam terdidik untuk menjadikan manusia yang bertakwa. Untuk mencapai derajat ketakwaan tersebut, tentu membutuhkan banyak pembelajaran, banyak pendidikan dalam menggapainya. Di bulan ini juga bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita agar jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi mungkin itulah yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Ingat Bapak Ibu sekalian, ada 5 hal yang bisa kita lakukan agar bisa meningkatkan kualitas diri kita, agar bisa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang pertama tadi adalah puasa sebagai upaya untuk mengendalikan hawa nafsu serta meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita istiqomah menjalankan qiyamul lail. Yang ketiga, Ramadan sebagai kesempatan kita untuk membiasakan diri dalam hal bersedekah. Yang keempat ialah memperoleh pahala semalam penuh dengan mendirikan sholat tarawih di masjid. Dan yang terakhir ialah menyucikan diri kita dengan zakat fitrah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Syukran hadza minni wa billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.